Lunsford in Colorado again, pushing for harsher punishments for child sex. Development is shocking. He says the only one responsible for the kidnapping and killing of Jessica Lunsford is John Cooey, the man sent to death. Pada bulan Februari, tepatnya di tahun 2005, ada seorang anak yang diculik dari rumahnya sendiri pada dini hari oleh seorang pria yang awalnya hanya berniat melakukan perampokan. Namun setelah dia melihat si anak itu, dia tiba-tiba berubah pikiran yang pada awalnya dia berniat merampok tetapi berujung jadi penculikan, penyanderaan, dan pemerkosaan. Dan inilah kisah seorang gadis kecil yang bernama Jessica Mary Lunsford. Jessica Mary Lunsford lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1995 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di North Carolina bersama kedua orang tuanya yang bernama Mark dan Angela. Selain itu, ia juga memiliki beberapa saudara kandung yang lebih tua, tetapi mereka semuanya sudah remaja saat ia lahir. Dan Jessica ini dianggap sebagai bayi yang sangat ajaib, karena Angela mengalami beberapa kali keguguran sebelum Jessica lahir. Namun, kedua orang tuanya bercerai setahun setelah ia lahir dan tidak diketahui entah apa penyebabnya. Sehingga Mark sebagai ayahnya memiliki hak asuh penuh atas kehidupan Jessica. Dan selama sebagian besar hidupnya, ia adalah satu-satunya anak yang tinggal di rumah ayahnya. Jessica adalah anak yang sangat patuh pada ayahnya. Dan keduanya seperti sudah menjadi sahabat karib dalam kehidupan sehari-hari. Selainnya ikatan ayah dan anak, mereka sangat mencintai satu sama lain. Ya mungkin kalau bertengkar cuman hanya sebatas candaan aja. Di sisi lain, Mark ini bekerja di konstruksi dan terkadang dia tidak mampu menyewa pengasuh anak. Jadi, ia bahkan mengajak Jessica pergi bekerja bersamanya dan Jessica akan nongkrong dan mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya. Bahkan sambil menunggu ayahnya pulang, dia juga terkadang bermain dengan serpihan kayu yang ada di tempat kerja ayahnya. Dan tentunya, semua orang termasuk teman-teman ayahnya sangat suka melihatnya ada di sana. Pada satu waktu, kakek dan neneknya dari orang tua Mark kemudian memutuskan untuk pindah ke kota Florida. Dan Jessica ini terkadang sangat merindukan sosok kakek dan neneknya yang telah pindah ke kota Florida. Melihat keseharian Jessica yang sangat murung, jadi ayahnya juga memutuskan untuk pindah ke kota Florida dan tinggal bersama kakek dan neneknya. Namun di samping itu, Mark juga berpikir bahwa akan menjadi ide yang sangat bagus untuk pindah ke rumah orang tuanya, sehingga dia dapat membantu mereka karena mereka yang semakin tua. Dan Jessica sangat mencintai kakek dan neneknya, bahkan sering melakukan banyak hal bersama mereka di saat sedang di rumah. Selain main-main di rumah, mereka juga mengajaknya untuk makan di luar, pergi berbelanja, bermain game bersama, dan mereka bahkan pergi berkaraoke bersama sambil menikmati waktu keseharian mereka. Dan semenjak itulah, Jessica ini mulai ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal, yang mana dia terinspirasi oleh dua artis favoritnya yang bernama Pink dan Shania Twain. Namun, minat karirnya juga sering berubah-ubah karena dia suka melakukan banyak hal, termasuk berakting dan meniru berbagai macam selayaknya seorang model. Inspirasinya untuk menjadi seorang model sebenarnya dia juga mulai terinspirasi oleh neneknya setelah neneknya membawanya pergi berbelanja ke suatu toko. Dan di toko itu dia melihat berbagai macam baju yang sangat bagus dan foto-foto model yang juga terpapar di toko itu. Dan secara keseluruhan Jessica ini digambarkan sebagai gadis yang sangat ramah, penuh kasih sayang, yang suka berpelukan dan bermesraan dan memperlakukan semua apapun dengan orang baik yang ada di sekitar rumahnya. Seiring berjalannya waktu, ketika Jessica yang berusia 9 tahun, ayahnya mulai berkencan dengan seorang wanita yang dia kenali semenjak dia tinggal di kota Florida. Dan dengan kedekatan itu, ayahnya sangat gembira karena sudah lama menjadi single daddy. Bahkan saking lamanya menjomblo, ia juga tidak pernah berkencan lagi sejak perceraiannya dengan Angela. Jadi dengan kencan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menggantikan sosok seorang ibu bagi anaknya. Sebelum pergi berkencan, ayahnya menyempatkan waktunya untuk bermain bersama Jessica. Dan setelah itu,
dia meninggalkannya bersama kakek dan neneknya yang akan menidurkan Jessica saat ayahnya tidak di rumah. Bahkan, setelah pergi berkencan, ayahnya juga membawa wanita itu untuk menginap di rumah bersama dengan Jessica. Ketika ia ingin pulang keesokan paginya, ia tidak sengaja mendengar alarm Jessica yang berbunyi cukup keras. Lalu bertanya-tanya mengapa Jessica belum mematikan alarm miliknya. Lalu dia pergi ke kamar Jessica dan tiba-tiba kaget melihat bahwa tempat tidurnya telah kosong. Dan Jessica juga tidak ada dimanapun di rumah tersebut. Termasuk di sekeliling rumahnya juga tidak ada tanda-tanda keberadaan Jessica. Saat itulah ia menyadari sesuatu bahwa malam sebelumnya ia lupa mengunci pintu setelah ia pergi. Adapun kakek dan nenek Jessica juga tidak melihatnya lagi sejak mereka menidurkannya. Dan kakeknya terbangun sekitar pukul 3 pagi untuk menggunakan kamar mandi. Tetapi ia tidak memeriksa kamar tidur Jessica sebelum dia kembali tidur. Dan disitulah Mark tiba-tiba langsung panik dan menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya Jessica. Ketika dia menutup telepon dengan polisi, dia mencoba menelpon setiap orang yang dia kenal dan bertanya apakah mereka melihat Jessica atau mendengar kabar tentang dirinya. Yang mana untuk memastikan di manakah keberadaan Jessica yang tidak diketahui kemana dia pergi. Setelah laporan mengenai kehilangan Jessica, polisi akhirnya mengirimkan peringatan ke seluruh negeri tentang gadis yang berusia 9 tahun yang telah hilang. Dan polisi meminta bantuan dari sedikitnya 100 orang untuk pergi mencarinya. Polisi juga mencoba mengesampingkan semua kemungkinan yang bisa mereka temukan sebelum berasumsi bahwa ini adalah kasus penculikan. Mereka bertanya apakah mungkin Jessica melarikan diri, atau mungkin dia mencari ibunya yang telah lama hilang dan tidak pernah dia temui selama 4 tahun. Lalu Mark berkata kepada polisi, "Itu tidak mungkin terjadi. Aku juga yakin Jessica ini tidak akan pernah melarikan diri. Dia tidak akan pernah pergi mencari ibunya, yang dia tahu bahwa ibunya tinggal di negara bagian yang berbeda. Dan jika Jessica ingin bertemu ibunya, dia akan meminta kepadaku untuk mengantarnya pergi menemui ibunya." Kemudian polisi bertanya lagi, apakah mungkin Jessica mempunyai teman dalam beberapa obrolan daring dengan orang asing? Ya mungkin polisi menganggap hal itu bisa jadi di awal tahun 2000-an itu adalah tahun yang mana mulai berkembang dalam teknologi. Jadi bisa kemungkinan besar setiap orang akan bertemu dengan orang-orang asing atau bahkan bisa terjadi kejahatan seperti penculikan. Dan di situ, Mark berkata itu semua tidak mungkin dilakukan oleh Jessica yang masih berusia 9 tahun. Yang mana dia tidak melakukan semua hal itu yang berhubungan dengan internet. Lalu kemudian Mark menyadari tentang sesuatu. Jessica ini rupanya sangat menyukai boneka seperti binatang. Bahkan dia selalu mengkoleksi banyak boneka termasuk boneka binatang kesukaannya yang baru, yaitu boneka seekor lumba berwarna ungu yang diberikan oleh ayahnya di saat dia memenangkan hadiah di sebuah pekan raya beberapa minggu sebelumnya. Bahkan boneka binatang itu juga menghilang di kamar tidurnya. Jadi, dengan hal inilah yang membuat polisi memastikan bahwa kemungkinan besar ini adalah penculikan. Lalu, polisi kemudian pergi mendatangi kantor pendaftaran pelaku kejahatan seksual dan mencari semua pelaku kejahatan seksual dan profil di sekitar wilayah mereka. Dan melakukan wawancara dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan informasi yang bisa memeriksa hal-hal yang mencurigakan dan juga bisa mendapatkan alibi tentang si pelaku. Di sana, para penyidik harus bekerja keras karena pelaku yang mereka cari apakah termasuk dari 208 pelaku kejahatan seksual yang masuk dalam daftar mereka apa tidak. Nah, sementara para penyidik yang lain juga memeriksa para pelaku kejahatan seksual yang bisa mendapatkan informasi yang sangat akurat mengenai tentang kehilangan Jessica. Namun, ada hal yang aneh pada saat penyelidikan ini, yang mana Mark dan kakek Jessica ini tiba-tiba dibawa diinterogasi di kantor polisi, di mana mereka dianggap sebagai tersangka dalam penculikan Jessica ini. Pihak polisi juga menginterogasi mereka selama 3 hari penuh. Tapi bukan hanya diinterogasi, mereka juga ditanyai berulang-ulang tentang apakah mereka ada hubungannya dengan hilangnya Jessica. Apakah mereka telah menyakitinya, menyerangnya, ya pokoknya polisi seolah-olah yakinlah bahwa ayah dan kakeknya ini adalah pelaku di balik hilangnya Jessica. Mendengar pernyataan polisi, mereka sangat putus asa karena mereka begitu mencintai gadis kecil ini. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia adalah sahabatnya di seluruh dunia. Kakeknya juga sangat memujanya sebagai cucu yang paling dia sayangi.
Tetapi sangat berbeda dengan pihak polisi. Mereka malah melihat itu sebagai tersangka. Polisi macam apa itu? Nah, saking tidak percayanya pihak polisi, bahkan mereka masing-masing diberi tes poligraf untuk memastikan kejanggalan kasus ini. Di samping itu, ibu Jessica yang bernama Angela juga dihubungi pada saat kejadian itu. Dan Angela juga mengatakan tidak pernah melihat putrinya selama bertahun-tahun. Dan dia bahkan telah menikah lagi dan memiliki anak baru. Dan tidak pernah mendengar kabar pada malam Jessica menghilang. Lalu polisi mulai kehabisan petunjuk dan tidak memiliki jawaban yang pasti. Yang pada akhirnya semuanya tampak mulai terasa tidak ada harapan. Nah, pada satu kesempatan, polisi tiba-tiba mengunjungi rumah seorang pelanggar seksual yang mana diketahui dia ini juga merupakan seorang kriminal yang bernama John Cho yang berusia 46 tahun. Nah, John ini adalah pria yang sangat berbahaya yang memiliki daftar hukuman seperti puluhan tuduhan pencurian, dan dia juga sebagai pelaku kejahatan seksual yang telah diketahui polisi sebelumnya. Pada saat penyelidikan, ia bahkan memiliki surat perintah penangkapan atas kepemilikan ganja. Dan ketika polisi mendatangi rumahnya, mereka mengetahui bahwa ia telah pindah dan tidak memberitahu polisi bahwa ia akan pindah, yang mana secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran federal terhadap penyelidikan. Sebagai pelaku kejahatan seksual, semestinya perlu memberitahu polisi setiap kali mereka pindah, sehingga mereka dapat memperbaruinya dalam daftar pelaku kejahatan seksual. Nah, setelah itu, polisi pergi ke rumah tempat saudara perempuannya yang tinggal bersama dengan beberapa anggota keluarganya yang lain. Saudara perempuannya memberitahu polisi bahwa ia tinggal bersama mereka, tetapi tidak yakin di mana dia berada saat itu. Pada saat ini, mereka tidak memiliki surat perintah penggeledahan untuk memeriksa rumah tersebut. Namun, yang tidak diketahui polisi saat itu adalah bahwa mereka hanya berjarak beberapa kaki dari rumah Jessica saat ia masih hidup. Selama mereka menanyai keluarga tentang keberadaannya, para petugas masuk ke dalam rumah dan mengintip melalui beberapa pintu, tetapi tidak diizinkan untuk menggeledah lebih jauh. Sementara itu, gadis yang berusia 9 tahun yang ketakutan itu duduk di dalam lemari gelap kamar tidurnya yang tidak bersuara karena John telah menyuruhnya untuk tidak bersuara dan tetap berada di dalam lemari apapun yang akan terjadi. Nah, disitulah polisi benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan Jessica yang ada di rumah tersebut. Bahkan kalau polisi diizinkan menggeledah lebih dalam, polisi bisa saja menemukan Jessica yang terkurung di sana. Setelah akhir pekan saat Jessica awalnya menghilang, polisi datang untuk memeriksa John sekali lagi. Tetapi keponakannya memberinya uang untuk membeli tiket bus, tetapi tidak tahu kemana dia pergi. Lalu polisi memutuskan John ini sekarang menjadi tersangka utama karena melarikan diri hanya beberapa hari setelah dia awalnya menghilang, membuat mereka curiga. Yang mana bersama dengan fakta bahwa rumah kecil saudara perempuannya terletak hanya sekitar 100 meter dari rumah Jessica. Dan di sini polisi sudah mulai paham dengan kelanjutan kasus penculikan Jessica. Mungkin pertanyaan kita, ayah dan kakeknya gimana? Masih ditahan apa udah dibebaskan? Nah, mengenai hal itu sebaiknya kita ceritakan lanjutannya dulu, biar brother-brother semuanya tahu tentang kelanjutan kisah ini. Lalu, tak lama setelah itu, polisi akhirnya menemukan John di tempat penampungan tunawisma karena dia tidak menggunakan nama palsu untuk memasuki wilayah tersebut. Nah, saat ditanyai polisi, dia memberitahu polisi bahwa dia ada di sana untuk mencari pekerjaan. Dan mengenai tentang hilangan Jessica, dia memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa yang terjadi pada gadis itu. Dan dia bahkan tidak tahu mengenai kasus penculikan itu sampai ditayangkan di berita. Dan di sini polisi tidak punya apapun untuk menahannya saat mengenai tentang penculikan Jessica dan terpaksa harus melepaskannya pada waktu itu. Nah, pada tanggal 12 Maret, beberapa minggu setelah Jessica menghilang, polisi akhirnya memperoleh surat perintah penggeledahan untuk menggeledah rumah kecil milik saudara perempuannya. Di kamar tidurnya, tepatnya di dalam lemarinya, mereka menemukan kasur dengan noda merah. Lalu, polisi menguji DNA di kasur tersebut dan hasilnya sama persis dengan DNA Jessica. Dan mengenai tentang kemana tubuh Jessica, John mengatakan bahwa dia telah mati. Dengan adanya bukti yang sangat akurat, John akhirnya langsung ditangkap dan didakwa atas penculikan dan pembunuhan terhadap gadis kecil yang bernama Jessica Lunsford. Pada tanggal 18 Maret tahun 2005, ia memberitahu polisi bahwa awalnya ia hanya ingin membobol dan merampok rumah. Tetapi ia membuat terlalu banyak suara
dan sehingga Jessica ini tiba-tiba terbangun dan secara tidak sengaja melihat John yang sedang ingin merampok rumahnya. Lalu, John tiba-tiba panik dan takut kepada Jessica, akan mengadu kepada orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, karena Jessica telah melihat wajahnya, tanpa berpikir lama ia menangkap Jessica dan menutup mulutnya dengan tangannya dan menyuruhnya untuk tidak berteriak. Lalu, John mengatakan bahwa Jessica ini harus pergi bersamanya dari rumah tersebut. Sebelum mereka pergi, Jessica bertanya apakah ia boleh pergi dan mengambil boneka binatang kesayangannya. Dan di situ John akhirnya mengizinkannya. Lalu Jessica kembali dengan membawa boneka lumba-lumbanya yang berwarna ungu yang cukup besar yang dimenangkan oleh ayahnya di pekan raya. Ketika mereka kembali ke rumah John tiba-tiba memperkiosnya dan menyuruhnya untuk tetap berada di rumahnya dan tidak meninggalkan kamar. Keesokan paginya, John tiba-tiba memperkiosnya lagi. Lalu, memasukkannya ke dalam lemari dan menyuruhnya untuk tidak membuat suara dan jangan keluar dalam keadaan apapun. Dan jika ia melakukannya, sesuatu hal yang buruk akan terjadi padanya. Dan John pun pergi meninggalkan Jessica sendirian lalu pergi bekerja. Sedangkan Jessica ini sangat merasa takut saat berada di dalam lemari. Karena dia termasuk orang yang sangat takut akan kegelapan, sehingga dia menggunakan 3 lampu tidur di kamarnya untuk membantunya agar dia bisa tidur. Ketika John kembali ke rumah dan mendapati polisi datang untuk menanyakan sesuatu, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Namun pada waktu itu, dia tidak yakin apakah dia harus membiarkan Jessica kembali ke rumahnya atau dia harus membiarkan Jessica terus di dalam lemari. Yang mana dia sambil berpikir karena dia takut kembali ke dalam penjara. Dan sebaliknya ketika rumah kecil itu kosong, dia memperkios Jessica untuk terakhir kalinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya kembali ke ayahnya sekarang. Tetapi Jessica harus melakukan apa yang dia katakan. Dan disitulah dia membuka 2 kantong sampah plastik besar dan menyuruhnya masuk ke dalam kantong itu bersama dengan boneka kesayangannya. Lalu John mengatakan kepadanya bahwa dia akan menurunkannya di rumahnya. Dan ketika dia menurunkannya, Jessica dapat melepaskan diri dari kantong-kantong itu. Namun sebaliknya, dia menggali lubang di sekitar rumahnya sedalam hampir 3 kaki. Dan di situ, John menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup. Lalu kemudian, John ini melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Nah, bagian lain yang memilukan dari cerita ini adalah kenyataan bahwa John akan tertangkap saat menggali lubang dan meletakkan tubuh Jessica di dalam tanah. Jika pemandangannya tidak sepenuhnya terhalang oleh tenda raksasa yang dipasang oleh polisi saat penyelidikan. Namun, pada sisi lain, polisi malah membuat markas di dekat rumah Jessica untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dan mereka harus segera datang. Namun, hal itu justru menimbulkan efek sebaliknya, yang mana kesempatan terakhir Jessica ini untuk diselamatkan kini telah sirna. Jadi, sebenarnya dia masih hidup pada saat polisi sedang melakukan penyelidikan itu. Tapi di situ, polisi lagi-lagi melakukan kesalahan dalam penyelidikan tersebut. Nah, setelah dapat pengakuan dari John, barulah semua polisi melakukan penggeledahan tanah yang sudah digali oleh John. Yang mana tanah-tanah tersebut ditemukan tubuh Jessica yang sangat-sangat mengenaskan. Sedangkan petugas forensik menemukan setelah mengangkat jenazah dari tanah, bahwa Jessica ini telah menusuk 2 jarinya melalui kantong plastik dan menggunakan semua tenaganya untuk mencoba melarikan diri. Lalu petugas forensik juga mengatakan bahwa ia kehabisan udara dan mati dengan keadaan lemas setelah sekitar 1 hingga 3 menit berada di dalam tanah. Dan sisa tubuhnya mengalami pembusukan di dalam kantong plastik. Di persidangan, awalnya hakim mengatakan bahwa pengakuannya tidak dapat diterima di pengadilan karena ia tiba-tiba mengaku sebelum pengacaranya hadir. Namun, pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa semua bukti yang diperoleh setelah pengakuannya, termasuk penemuan jasad korban, laporan otopsi, dan semua pernyataan yang memberatkan yang dibuatnya saat dipenjara kepada penyidik bersama dengan sipir penjara, dapat diterima di pengadilan. Kemudian, sidang John harus diadakan di Miami karena mereka tidak dapat menemukan juri yang tidak memihak terhadap kasusnya di Homosassa. Pada tanggal 7 Maret tahun 2007, John dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penculikan, penyerangan atau pemukulan terhadap orang lain, perampokan, dan kekerasan seksual. Lalu, John ini dijatuhi hukuman mati pada saat persidangan tersebut. Namun, pada tanggal 30 September tahun 2009, sebelum John dapat melaksanakan hukumannya, ia tiba-tiba meninggal yang tidak diketahui apa penyebabnya. Yang mana kematiannya hanya sekitar 2 tahun setelah ia membunuh Jessica.
Dan semenjak kejadian itu, semua orang turut berduka cita atas meninggalnya putri tercinta Mark, yang selalu dia rindukan sepanjang hari semenjak kehilangannya. Adapun kerabat-kerabat yang lain juga mengunjungi mereka dan memberikan berupa boneka-boneka untuk mengenang kepergian Jessica.